Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Adi Fataha dengan NIM 2338305178 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas A. Di sini pada pertemuan yang ke-9, di mana di sini saya akan menjelaskan materi tentang SPC, KFD dan inovasi syariah. Oke, langsung saja pada materi yang pertama, pada slide pertama. Yang di sini yaitu pada slide pertama yaitu definisi ya. Definisi dari SPC dan KFD. Oke, yang pertama dari SPC. SPC di sini itu yaitu Statistical Process Control. Yang dimana di sini adalah sekumpulan teknik statistik yang digunakan untuk memastikan bahwa suatu proses memenuhi standar operasional melalui pemantauan kinerja yang secara berskala. Filosofi utama di balik SPC ini adalah pencegahan daripada deteksi. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah bahwasanya SPC atau Statistical Process Control itu adalah kumpulan dari beberapa teknik statistik ya, dari berbagai teknik statistik yang digunakan itu untuk memantau dan juga mengendalikan jalannya proses produksi atau pekerjaan agar tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan gitu ya, sesuai dengan SOP-nya lah begitu ya. Ya, dimana tujuannya itu pastinya ya bukan hanya untuk mencari kesalahan saja gitu ya, tetapi juga mencegah terjadinya kesalahan atau penyimpangan ya sejak awal, sehingga kualitas pada produk tersebut itu hasilnya itu tetap terjaga dengan baik dan juga stabil. Lalu yang kedua yaitu KFD. KFD di sini atau singkatan dari Quality Function Development, yaitu adalah metodologi manajemen kualitas proaktif yang dikembangkan di Jepang pada awal 1970-an untuk menghubungkan desain produk dengan kebutuhan pelanggan secara sistematis. Ini mana di sini maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah bahwasanya QFD atau Quality Function Development itu adalah metode perencanaan dan pengembangan produk yang berfokus pada keinginan dan juga kebutuhan pelanggan gitu. Di mana metode ini tuh bekerja dengan cara menerjemahkan apa yang diinginkan oleh konsumen gitu, sehingga bisa menjadi spesifikasi yang teknik atau desain produk, sehingga barang atau jasa yang dihasilkan itu benar-benar sesuai dengan apa yang benar-benar diharapkan dan juga disukai oleh pasaran gitu ya, gitu. Itu dari materi slide yang pertama. Oke, lanjut pada slide selanjutnya yaitu 7 alat kualitas yang digunakan dalam SPC atau Statistical Process Control. Yang dimana di sini ada 7. Yang pertama yaitu check sheet. Nah, check sheet di sini yaitu adalah formulir ya, suatu formulir atau suatu data yang berupa tabel, yang dimana itu dirancang khusus untuk mencatat dan juga mengumpulkan data dengan cara yang teratur dan mudah. Sehingga Sehingga alat ini tuh dapat membantu kita itu mencatat kejadian atau adanya kecacatan pada produk itu secara langsung saat proses berlangsung begitu, sehingga data yang didapat itu bisa akurat dan juga rapi lah itu ya. Lalu juga dalam industri syariah ini bahwasanya check sheet ini seringkali digunakan untuk mencatat frekuensi terjadinya kontaminasi silang di area produksi makanan halal begitu. Terus yang kedua yang dapat digunakan dalam SPC itu yaitu adalah histogram. Histogram di sini itu berfungsi untuk menampilkan data dalam bentuk grafik batang ya, grafik batang ya, di insert itu biasanya, yang dimana agar kita itu bisa melihat bagaimana
data tersebut itu tersebar gitu ya. Ya, jadi kita bisa membandingkan nih dengan adanya grafik batang itu dengan adanya histogram ini, kita bisa melihat nih datanya itu secara tersebar gitu. Dengan melihat grafik ini itu kita bisa mengetahui gitu apakah proses produksinya itu berjalan stabil atau tidak, apakah ada variasi yang berbeda atau gimana gitu ya. Contoh penggunanya yaitu adalah memantau secara syariahnya ya, memantau berat bersih produk makanan itu agar sesuai dengan yang tertulis di label kemasan. Terus yang ketiga yaitu diagram Pareto. Nah, diagram Pareto ini udah ada sering kita bahas ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yang dimana diagram Pareto ini pastinya ya digunakan untuk menemukan masalah yang paling sering terjadi ya, dan memilih dampak terbesar ya, berdasarkan dari prinsip 80/20. Jadi kita bisa tahu nih mana masalah utama yang harus diselesaikan terlebih dahulu agar hasil dari produk tersebut itu bisa maksimal gitu. Contohnya misalkan saya kasih contoh misalkan di industri roti lah ya, misalkan yang dimana diagram ini tuh, dari diagram Pareto ini dapat menentukan nih jenis cacat pada roti tersebut itu apa saja, yang paling dominan itu apa saja begitu ya, dan perlu diperbaiki segera diperbaiki begitu ya. Terus lanjut pada keempat yaitu diagram sebab akibat. Diagram sebab akibat di sini atau bisa kita sebut kalau seperti materi pertemuan sebelumnya ya, yaitu diagram fishbone. Nah, kayak gitu. Yang dimana diagram fishbone di sini itu pastinya ya berfungsi untuk mencari tahu nih apa saja yang menjadi penyebab dari suatu masalah yang telah ditemukan nih ya. Penyebab biasanya itu dikelompokkan menjadi manusianya ya, dilihat dari sisi manusianya atau dilihat dari mesinnya, dilihat dari metodenya, bahan bakunya, dan juga lingkungannya. Sehingga dalam konteks syariahnya bahwasanya alat ini tuh bisa dipakai untuk mencari tahu mengapa tingkat kelulusan audit sertifikasi halal itu masih rendah begitu ya. Terus lanjut pada scatter diagram. Scatter diagram di sini itu digunakan untuk melihat apakah ada hubungan atau pengaruh antara dua hal yang berbeda. Misalnya apakah perubahan suhu berpengaruh terhadap hasil produk. Jika titik-titik pada grafik membentuk pola tertentu, itu berarti ada ada hubungan antara keduanya begitu. Contohnya bisa digunakan untuk melihat hubungan antara suhu pemanggangan ya dengan tingkat kelembutan roti gitu dan sebagainya. Terus yang keenam yaitu flowchart. Flowchart di sini yaitu adalah gambar yang menggambarkan langkah-langkah atau alur proses secara keseluruhan. Secara berurutan ya, secara bertahap gitu. Ini mana dengan melihat gambar ini kita bisa lebih mudah lah ya, bisa lebih mudah memahami nih keseluruhan proses dan menemukan bagaimana yang kurang efisien dan juga rumit gitu ya. Ini mana dalam industri pangan di mana dalam secara syariahnya bahwasanya flowchart ini tuh sangat berguna ya untuk memetakan titik-titik kritis yang harus diawasi nih agar tidak terjadi pelanggaran aturan halal gitu. Terus yang terakhir yaitu peta kendali atau control chart. Peta kendali di sini itu pastinya berfungsi untuk memantau apakah proses produksinya itu berjalan stabil dan terkendali ya dari waktu ke waktu begitu. Sehingga alat ini tuh memiliki batas atas dan juga batas bawah gitu ya, atau yang kita sebut itu UCL dan LCL gitu. Gimana sehingga dari data tersebut keluar nih dari batas tersebut nih. Jadi kita tahu nih ada yang tidak beres dan harus segera diperbaiki nih. Sehingga benar harus segera kita perbaiki nih. Misalnya digunakan untuk memantau proses pengemasan agar sesuai standar dan tidak menyimpang begitu ya. Kalau lebih seperti itu dari materi yang saya pada materi 7 alat kualitas yang digunakan oleh SPC gitu, atau Statistical Process Control. Oke, lanjut pada slide selanjutnya yaitu penerapan KFD yang dapat memberikan manfaat bagi perusahaan. Yang dimana di sini ada 4 penerapan, yaitu pertama itu adalah fokus pada konsumen, yang kedua adalah efisiensi waktu dan biaya, yang ketiga yaitu komunikasi terpadu dan yang keempat yaitu keunggulan kompetitif. Oke.
Yang pertama yaitu penerapan KFD yang dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, yaitu adalah fokus pada konsumen. Yang dimana pada penerapan KFD di sini yaitu membuat perusahaan itu selalu berorientasi pada keinginan dan kebutuhan pelanggan. Yang dimana itu segala hal yang dirancang dan diproduksi itu didasarkan pada apa yang sebenarnya diinginkan oleh pasar begitu. Sehingga produk yang dihasilkan itu bisa lebih tepat sasaran dan juga dapat disukai oleh customer atau pembeli gitu. Terus yang kedua yaitu efisiensi waktu dan biaya. Yang dimana dengan menggunakan metode KFD ini perencanaan produknya perencanaan produknya itu dapat menjadi lebih jelas ya dan terarah sejak awal gitu. Sehingga ini dapat mengurangi yang namanya risiko kesalahan, baik itu kesalahan desain ataupun perubahan mendadak gitu di tengah-tengah jalan. Sehingga proses pengembangan produk itu bisa berjalan lebih cepat dan biaya yang dikeluarkan pun bisa menjadi lebih hemat gitu ya, nggak boros lah. Terus yang ketiga yaitu komunikasi terpadu. Jadi KFD ini tuh dapat membantu menyatukan pemahaman antar departemen atau tim yang berbeda di dalam perusahaan. Yang dimana informasi mengenai dalam kebutuhan pelanggan dan juga spesifikasi produk itu bisa dipahami dengan sama baiknya oleh semua pihak, sehingga kerjasama itu bisa menjadi lebih baik, lebih lancar dan juga tidak terjadi yang namanya kesalahpahaman. Terus yang terakhir yang keempat yaitu keunggulan kompetitif. Jadi penerapan KFD ini dapat bermanfaatnya itu dapat dari keunggulan kompetitifnya, karena produk yang dibuat itu kan benar-benar pastinya benar-benar sesuai lah ya dengan harapan konsumen dan juga prosesnya itu efisien, sehingga perusahaan itu akan memiliki nilai lebih ya dibandingkan pesaingnya begitu. Sehingga itu hal ini bisa membuat perusahaan itu bisa lebih unggul lah ya di pasar gitu. Dan mampu menarik lebih banyak pelanggan dan juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekitar atau konsumen ya terhadap merek pada produk tersebut begitu. Oke, lanjut pada slide selanjutnya yaitu pengukuran kompetensi inovasi desain produk. Yang dimana di sini ada 5 ya. Yang pertama itu pastinya ide kreativitas, yang kedua itu desain industri, yang ketiga itu desain untuk lingkungan, yang keempat itu desain untuk manufaktur, dan yang kelima itu kualitas analisis KFD. Oke, yang pertama yaitu dari ide kreativitas. Yang dimana di sini adalah ide kreativitas di sini yaitu kemampuan untuk melahirkan gagasan-gagasan baru yang segar dan juga berbeda. Jadi dalam inovasi desain, kreativitas itu sangat penting untuk menemukan solusi yang unik lah ya, yang menarik dan juga mampu menjawab kebutuhan pasar yang terus berubah nih ya, yang terus mengalami yang namanya fluktuasi lah ya, atau perubahan begitu ya. Terus yang kedua yaitu desain industri. Desain industri di sini yaitu berkaitan dengan bagaimana cara merancang bentuk, tampilan dan juga fungsi pada produk tersebut, sehingga produk tersebut itu dapat nyaman digunakan lah ya, dan juga dapat enak dipandang ya oleh customer gitu. Tujuannya apa? Tujuannya ya pastinya adalah untuk menciptakan produk yang itu tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga memiliki nilai estetika yang tinggi gitu ya dari desainnya itu. Terus yang ketiga yaitu desain untuk lingkungan. Prinsip ini menekankan pentingnya membuat desain yang ramah lingkungan ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah bahwasanya produk yang dirancang dengan mempertimbangkan penggunaan, yaitu ya pastinya dari bahan yang aman, mudah didaur ulang, dan juga tidak merusak alam selama proses produksi maupun setelah produknya itu tidak terpakai begitu ya. Jadi aman lah buat lingkungan gitu. Terus yang keempat yaitu desain untuk manufaktur. Nah, untuk desain untuk manufaktur di sini yaitu bahwasanya
Ini berarti itu apa ya? Merancang produk itu dengan memikirkan cara pembuatannya ya agar mudah dan efisien. Yang dimana desainnya itu ya harus disesuaikan dengan kemampuan mesin yang digunakan dan juga proses produksinya yang ada. Sehingga apa? Sehingga produk yang bisa yang dibuat ya yang diproduksi itu ya cepat, biayanya itu bisa lebih murah ya atau rendah, dan juga kualitasnya itu tetap terjaga. Dan yang terakhir yang kelima yaitu kualitas analisis QFD. Yang dimana di sini yaitu adalah kemampuan menggunakan metode QFD untuk memastikan bahwa desain produk itu benar-benar sesuai lah ya dengan keinginan pelanggan atau customer. Sehingga apa? Sehingga dengan analisis QFD ini, dengan analisis yang baik ini, perusahaan itu perusahaan itu bisa menerjemahkan kebutuhan konsumen yang menjadi spesifikasi yang teknis spesifikasi yang teknis ya, secara tepat dan juga akurat begitu. Oke, lanjut pada slide yang terakhir, yaitu pada materi yang terakhir, yaitu sinergi SPC, KFD dan juga masa depan industri halal 4.0. Yang dimana di sini ada 4, yaitu ada halal traceability 4.0, yang kedua itu ada smart KFD, yang ketiga itu ada eco syariah design, dan yang keempat ada digital syariah ekonomi. Oke, yang pertama yaitu halal traceability 4.0, yang dimana ini adalah sistem pelacakan yang menggunakan teknologi digital ya pastinya ya. Yang dimana itu gunanya ya memastikan kehalalan produk itu dari awal sampai akhir ya. Jadi dengan sistem ini itu kita bisa mengetahui dengan jelas dari mana nih bahan bakunya itu berasal gitu ya. Terus juga bagaimana nih proses pembuatannya hingga sampai ke tangan konsumen, sehingga keaslian statusnya itu halal ya, keaslian status halalnya itu bisa dibuktikan ya, dan juga dapat diawasi dengan mudah ya. Jadi gak ngasal menggunakan bahan-bahan yang mungkin bahan-bahan yang haram gitu, bahan-bahan yang dilarang oleh syariah Islam dan sebagainya begitu ya. Terus yang kedua yaitu smart KFD. Smart KFD di sini itu adalah pengembangan metode KFD yang digabungkan dengan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan atau AI lah ya, atau big data. Sehingga hal ini bisa membuat proses penerjemahan keinginan pelanggannya itu bisa menjadi desain produk yang menjadi lebih cepat gitu ya, akurat dan juga efisien, serta juga mampu menganalisis data dalam jumlah yang besar dengan lebih baik begitu. Terus yang ketiga yaitu eco syariah design. Nah, eco syariah design ini yaitu yang merupakan satu konsep yang menggabungkan prinsip desain yang ramah lingkungan dengan nilai-nilai syariah. Artinya apa? Maksudnya adalah bahwasanya produk yang dirancang itu tidak hanya aman dan bermanfaat bagi manusia saja, tetapi juga tidak merusak alam gitu ya. Tidak merusak lingkungan sekitar lah begitu ya. Sehingga bahan yang digunakan itu ya selain baik pastinya juga halal ya. Halal baik ya, thayyib pastinya. Thayyib dan halal ya. Serta juga sesuai dengan etika Islam yang menjaga keseimbangan alam begitu. Terus yang terakhir yaitu digital syariah ekonomi. Nah, digital syariah ekonomi di sini yaitu adalah penerapan digital ekonomi dalam kegiatan ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah. Yang dimana pemanfaatan sistem online-nya itu berupa platform digital ya, dan juga transaksi elektronik yang dimana pastinya digunakan untuk mengembangkan bisnis halal secara luas lah ya. Sehingga lebih mudah diakses, transparan dan juga sesuai dengan aturan agama serta perkembangan zaman ya. Ya kurang lebihnya seperti itu penjelasan dari saya sendiri. Ya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang mengenangkan dan sebagainya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.